Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, di mana di sini kami akan memaparkan mengenai analisis penyusunan anggaran UMKM Kuah Kui. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Talbia Safar Rosyadi dengan NPM 112. Perkenalkan, saya Raihan Putra Pradana dengan NPM akhir 164. Perkenalkan, nama aku Diansana Silalahi, NPM 2401201031. Perkenalkan, nama saya Pinaranya Salina dengan NPM 132. Perkenalkan, nama saya Catherine Brigita Giovanni Girsang dengan NPM 240120100250. Baik, selanjutnya yakni mengenai profil dari UMKM yang kami pilih. Jadi kami memilih UMKM yang bernama Kuah Kui, di mana UMKM Kuah Kui ini sendiri jenis usahanya adalah kuliner kekinian yang berfokus pada menu mie dan juga gyoza, dengan tahun berdiri dimulai sejak 2023 pada bulan Januari, berlokasi di perumahan IKIP Gunung Anyar Indah Blok A nomor 30 Surabaya, dengan waktu operasional bukanya adalah Senin hingga Sabtu di jam 10 pagi hingga jam 8 malam. Untuk penyusunan penganggaran dari UMKM Kuah Kui ini sendiri, kami berfokus pada produk utama yang paling laris, yakni adalah mie jebel, di mana pada anggaran penjualan kami memetakan pola penjualan harian Kuah Kui berdasarkan dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah penjualan sepi, seperti halnya di kuartal pertama dan juga kuartal ketiga. Pada kuartal pertama adalah Januari, Februari hingga Maret. Kemudian ada kuartal ketiga dimulai di Juli, Agustus, September. Itu adalah periode di mana mahasiswa sedang libur semester, dengan rata-rata penjualan per porsi adalah 45 harinya per porsi mie jebel. Kemudian pada kondisi kedua adalah periode ramai, di mana terdiri dari kuartal kedua dan juga kuartal keempat. Kuartal kedua seperti hanya bulan April, Mei hingga Juni. Kemudian ada kuartal keempat, yakni Oktober, November, Desember, dengan rata-rata penjualan sekitar 95 porsi mie jebel per harinya. Sehingga dari kedua kondisi tersebut, kami memperoleh rata-rata penjualan keseluruhan adalah 70 porsi mie jebel yang terjual per harinya. Dengan operasional usaha yang dibuka dalam satu minggu adalah 6 hari, sehingga totalnya sekitar 312 hari dalam satu tahunnya. Dan juga target penjualan mie jebel pada satu tahun ke depannya diestimasikan sekitar 21.840 unit, serta harga jual dari produk mie jebel sendiri adalah 10.000 per porsi. Nah, dengan adanya hal tersebut dapat diperoleh proporsi penjualan yang kemudian dibagi per kuartal menggunakan perbandingan 20%, 30%, 20%, 30% dari kuartal pertama hingga kuartal keempat. Seperti yang terlihat pada tabel proporsi untuk kuartal pertama dan juga kuartal ketiga, targetnya adalah sekitar 20%, yakni dengan banyaknya unit adalah 4.368 unit. Sedangkan untuk kuartal kedua dan juga kuartal keempat merupakan periode ramai yang targetnya naik hingga menjadi 30% atau sekitar 6.552 unit. Sehingga berdasarkan asumsi perhitungan sebelumnya, berikut merupakan tampilan final dari anggaran penjualan per kuartal UMKM Kuah Kui untuk tahun 2023, di mana kita bisa melihat bahwa rincian nilai penjualan secara lebih mendalam pada kuartal pertama dan juga kuartal ketiga dengan volume penjualan sebanyak 4.368 unit, dengan harga jual tetap sekitar 10.000, harga jual tetap per porsinya adalah 10.000, dengan diperolehnya total jumlah pendapatan yang dihasilkan adalah Rp43.680.000. Untuk kuartal kedua dan juga kuartal keempat, seiring dengan peningkatannya target unit yang menjadi 6.552 unit, nilai penjualan juga ikut naik secara signifikan menjadi 65.520.000 per kuartal, sehingga dapat diakumulasikan bahwasannya total penjualan mie jebel selama satu tahun penuh diproyeksikan mencapai volume 21.840 unit dari kuartal pertama hingga kuartal kedua, dan total nilai penjualannya adalah sekitar Rp281.400.000. Berikutnya adalah anggaran produksi. Nah, diketahui persediaan akhir tahun 2025 adalah 200 unit dengan perputaran persediaan sebanyak 104 kali. Syarat persediaan akhir 5% dari rencana penjualan kuartal berikutnya. Nah, berikutnya adalah rumus perputaran persediaan, yaitu rencana penjualan dibagi persediaan rata-rata. Perputaran persediaannya adalah 104 dan rencana penjualannya 21.840 dibagi dengan persediaan rata-rata. Maka persediaan rata-rata adalah hasil bagi dari 221.840 dibagi 104, yaitu 210. Yang kedua adalah persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata itu rumusnya adalah persediaan akhir ditambah persediaan awal dibagi 2. Dengan persediaan rata-ratanya tadi adalah 210 sama dengan persediaan akhir ditambah persediaan awal, yaitu 200 dibagi 2, yaitu 420 dikurang 200 sama dengan persediaan akhir. Maka persediaan akhirnya adalah 220. Lalu rumus tingkat produksi 1 tahun, di mana rencana penjualan tadi itu adalah 21.840 dikurangi dengan persediaan akhir 220 sama dengan tersedia 22.060. Nah, tersedia 2060 ini dikurangi dengan persediaan awal, yaitu tadi 200. Hasilnya adalah tingkat produksi sama dengan 21.860. Selanjutnya adalah mengutamakan kebijakan kestabilan dengan anggaran dibuat per kuartal, yaitu satu tahun adalah 4 kuartal. Nah, tadi kan udah dapat nih tingkat produksinya itu 21.860. Nah, tingkat produksinya itu dibagi sama 4 kuartal tadi.
Jadi masing-masing adalah 5.465, di mana kuartal 1, 2, 3, 4 itu pembagiannya sama rata, yaitu 5.465 dari hasil bagi tingkat produksi dibagi dengan 4 kuartal tadi. Berikutnya saya akan bahas mengenai anggaran produksi UMKM Mijebau Kuah Kue per 31 Desember 2026. Nah, tadi kuartal kita masukkan ke kolom pertama, kuartal 1 sampai 4 dengan total 1 tahun. Lalu kita masukkan anggaran produksi yang sudah kita bagi 4 tadi itu pada kolom produksi di tabel terakhir. Pada masing-masing kuartal itu 5.465 dengan total 21.860. Lalu penjualan unit terjual itu ada 4.368 pada kuartal 1 dan 3, 6.552 pada kuartal 2 dan 4, dan totalnya pada 1 tahun 21.840 yang saya ambil dari anggaran penjualan dari tabel sebelumnya. Lalu persediaan akhir tadi kan sudah diketahui bahwasanya itu 220. Itu dimasukkan ke kuartal keempat pada kolom persediaan akhir dan juga pada kolom 1 tahun. Lalu persediaan akhir tahun 2025 tadi kan adalah 200. Itu dimasukkan ke persediaan awal kuartal pertama 2026 dan juga pada akhir kuartal yang 1 tahun. Lalu kita hitung dari bawah. Pada kuartal keempat penjualan unit terjual 6.552 ditambah dengan persediaan akhir 220 itu 6.772 dikurang dengan produksi 5.465 menghasilkan persediaan awal 1.307. Persediaan awal tahun 2006 itu sama dengan persediaan akhir tahun 2026. Jadi itu dipindahkan lalu dijumlahkan pada penjualan unit terjual pada kuartal ketiga. Itu hasilnya adalah tersedia 5.675 yang dikurang sama produksi 5.465 dengan menghasilkan persediaan awal 210. Persediaan awal 210 dipindahkan ke persediaan akhir 210 pada kuartal kedua, dijumlahkan pada penjualan unit terjual pada kuartal kedua sebanyak 6.552, itu hasilnya tersedia 6.762, dikurang dengan persediaan awal, dikurang dengan produksi 5.465, menghasilkan persediaan awal 1.297. Lalu 1.297 dipindahkan ke persediaan akhir pada kuartal pertama, dijumlahkan pada penjualan unit terjual 4.368, hasilnya adalah 5.665, dan dikurangi dengan produksi 5.465, hasilnya adalah persediaan awal yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 200. Dengan demikian, hasil penjumlahan dari kuartal kiri ke kanan pada total kuartal 1 tahun, dan juga hasil penjumlahan dari produksi itu hasilnya sama, 21.860. Baik, di sini saya akan menjelaskan anggaran bahan baku di mana kita menggunakan 70 porsi per hari. Untuk bahan-bahannya sendiri adalah ada mie, ayam, dan smoked beef. Untuk kebutuhan per porsinya, mie sendiri ada 100 gram, ayam ada 30 gram, dan smoked beef ada 20 gram. Untuk perhitungannya sendiri adalah 21.840 dikali 100 gram, 21.840 dikali 30 gram, serta 21.840 dikali 20 gram. Untuk 21.840 ini terdapat dari anggaran produksi, di mana 70 porsi dikali 312 hari, yaitu mendapatkan 21.840 porsi per tahun. Di mana kebutuhan selama 1 tahun atau persediaan awalnya adalah untuk ayam, untuk mie sendiri adalah 2.184 kilo, untuk ayam ada 655 kilo, dan untuk smoked beefnya sendiri ada 437 per kilo. Untuk persediaan akhirnya 5%, dan untuk harga belinya adalah untuk mie nya sendiri adalah 20.000, untuk ayamnya sendiri ada 35.000, beserta smoked beefnya adalah 80.000. Bahan baku mie itu sendiri, di mana untuk produksi di kuartal 1 hingga 4 itu berjumlahkan 5.465. Lalu standar yang digunakan mie itu sendiri adalah 100. Lalu kebutuhan barang mentah, di mana produksi dan standar itu dikali sehingga menghasilkan kebutuhan barang mentahnya adalah 546.500, sehingga jika ditotal selama 1 tahun adalah 2.186.000. Lalu 564.500 ini dikalikan dengan 5% sehingga menghasilkan 27.325. Lalu kebutuhan barang mentah ini ditambah dengan persediaan akhir barang mentah sehingga kebutuhan sementaranya adalah 573.825 dengan penghasilan atau dengan 1 tahun itu 2.213.325. Lalu di sini ada persediaan awal. Persediaan awalnya adalah 2.184, di mana di kuartal 2, 3, 4 itu berbeda karena persediaan akhir menurun ke kuartal 2, 3, dan 4. Lalu kebutuhan sementara dikurangi dengan persediaan awal sehingga unit yang dibeli adalah 570. Untuk kuartal 1 ada 571.641, untuk kuartal kedua adalah 546.500, untuk kuartal ketiga dan keempat 546.500, sehingga selama 1 tahun ia menghasilkan 2.211.141 perak. Lalu harga beli mie-nya itu sendiri ada 20.000, sehingga unit yang dibeli dikali dengan harga beli itu sendiri, di mana kuartal pertama menghasilkan 11.432.820, lalu kuartal yang kedua hingga keempat ada 10.930.000. Lalu untuk selama 1 tahun yaitu 44.222.820 perak. Bahan baku ayam, di mana untuk produksi sendiri sama dengan mie yaitu 5.465. Lalu standarnya adalah 30, sehingga produksi dikalikan standar adalah
menjadi kebutuhan barang mentah yaitu 163.950 dengan total 1 tahun adalah 655.800. Lalu kebutuhan barang mentah dikali dengan 5% sehingga menghasilkan persediaan akhir yang berjumlah 8.197. Lalu kebutuhan barang mentah ditambah persediaan akhir sehingga menghasilkan kebutuhan sementara yaitu berjumlah 172.147 perak. Lalu di sini persediaan awalnya ada 655 dan kuartal 2, 3, 4 menurun dari persediaan akhir, di mana kebutuhan sementara dikurangi dengan persediaan awal sehingga menghasilkan unit yang dibeli adalah untuk kuartal pertama yaitu 171.492 dan kuartal 2, 3, 4 adalah 163.950 sehingga total selama 1 tahun adalah 663.342. Lalu harga belinya adalah 35.000 sehingga unit yang dibeli dikalikan dengan harga beli sehingga biaya pembelian barang mentah untuk kuartal pertama adalah 6.02.237 perak diikuti dengan kuartal 2, 3, 4 adalah 5.738.250 perak sehingga total selama 1 tahun untuk kebutuhan ayam adalah 23.216.900. Lalu di sini adalah bahan baku smoked beef di mana produksinya masih sama yaitu 5.465 dengan standarnya adalah 20. Lalu untuk perhitungannya produksi dikalikan standar menghasilkan kebutuhan barang mentah yang denominalkan 109.300 sehingga total selama 1 tahun adalah 437.200. Lalu kebutuhan barang mentah ini dikalikan 5% sehingga menjadikan barang persediaan akhir barang mentah adalah 5.465 dengan total 21.860. Lalu kebutuhan barang mentah ditambah dengan persediaan akhir sehingga menghasilkan kebutuhan sementara yaitu 114.765 dengan total 1 tahun adalah 459.060 perak. Lalu kita di sini persediaan awalnya adalah 437 dan persediaan awal di kuartal 2 hingga 4 adalah 5.465. Lalu kebutuhan sementara dikurangi persediaan awal sehingga menghasilkan unit yang dibeli untuk kuartal pertama adalah 114.328. Lalu diikuti dengan kuartal kedua hingga keempat adalah 109.300 sehingga total dalam 1 tahun adalah 458.600. Lalu harga beli smoked beef itu sendiri adalah 80.000 sehingga unit yang dibeli dikalikan dengan harga beli sehingga menghasilkan biaya pembelian barang mentah untuk kuartal pertama adalah 9.146.240 perak diikuti dengan kuartal 2 hingga 4 adalah 8.744.000 sehingga total dalam 1 tahun untuk biaya pembelian barang mentah smoked beef adalah 36.688. Selanjutnya di sini ada anggaran tenaga kerja langsung. Untuk yang diketahui yang pertama di sini tuh ada departemen memasak mie dan kuah. Kenapa hanya satu departemen saja? Karena di sini kita fokusnya hanya pada penganggaran salah satu makanan utamanya yaitu mie jebeu dengan standar waktu itu 5 menit dan upah per jamnya 8.000. Nah, untuk tabel anggaran tenaga kerja langsungnya di sini kita mulai dari kolom kuartal yang kita isi dari kuartal 1 hingga kuartal 4 dengan totalnya itu 1 tahun. Lalu ada kolom produksi yang kita ambil datanya dari hasil anggaran produksi yang sebelumnya telah kita hitung. Lalu yang ketiga ada kolom standar waktu, lalu ada kebutuhan JTKL, ini merupakan hasil perkalian dari kolom produksi dengan kolom standar waktu. Nah, untuk standar waktunya tadi di sini ada 0,08, itu merupakan hasil pengubahan dari menit ke jam. Jadi tadi standar waktunya itu kan ada 5 menit. Kita ubah ke jam menjadi 5/12 menghasilkan standar waktunya itu 0,08 jam. Selanjutnya tadi ada upah per jam yang sudah kita tentukan juga yaitu 8.000 dan yang terakhir ada kolom biaya tenaga kerja langsung yang merupakan hasil perkalian dari kolom kebutuhan JTKL dengan kolom upah per jam sehingga menghasilkan kolom ataupun tabel anggaran tenaga kerja langsung sebagai berikut. Dengan kuartal pertama itu memiliki produksi 5.465 dengan standar waktunya 0,08, lalu kebutuhan JTKL-nya menghasilkan 437,2 dengan upah per jamnya 8.000 menghasilkan biaya tenaga kerja langsung sebesar 3.497.000. Begitu juga dengan kuartal 2, 3, dan 4-nya karena memiliki produksi yang sama, standar waktu yang sama, dengan upah per jam yang sama. Untuk totalnya di sini kan ada 1 tahun. Lalu untuk total produksinya di sini ada 21.860 dengan standar waktunya tadi 0,08 jam. Lalu menghasilkan kebutuhan JTKL sebesar 1.748,8. Lalu dengan upah per jamnya itu 8.000 yang menghasilkan total biaya tenaga kerja langsung keseluruhannya itu 13.990.400. Di sini saya akan menjelaskan terkait anggaran BOP. Hal yang pertama kita lakukan untuk mencari BOP yaitu menentukan total biaya overhead yang akan dianggarkan. Untuk mencari total biaya overhead yang dianggarkan, kita sebelumnya harus menentukan beberapa hal terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada biaya bahan baku penolong, kedua ada biaya tenaga kerja penolong, dan yang terakhir ada biaya aplikasi. Hal yang pertama akan kita bahas yaitu biaya bahan baku penolong. Di biaya bahan baku penolong sendiri ini ada 5 jenis bahan, yaitu yang pertama ada minyak, kecap, chili oil, daun bawang, yang terakhir ada bawang goreng. Lalu untuk masing-masing kebutuhannya yaitu untuk minyak, kecap, dan chili oil yaitu sebanyak 5 mili, dan untuk daun bawang dan juga bawang goreng itu sebanyak 5 gram. Lalu untuk mencari total masing-masing biayanya yaitu dengan mengalihkan antara jumlah kebutuhan bahannya dikali dengan
harga bahan dikalikan dengan total porsi yang nantinya akan dijual. Maka didapatkan hasil untuk biaya bahan baku penyolong untuk minyak sendiri yaitu sebesar Rp2.186.000, lalu untuk kecap sebesar Rp1.639.500, lalu untuk chili oil sebesar Rp2.732.500, lalu untuk daun bawang sebesar Rp1.639.500, dan yang terakhir untuk daun bawang goreng yaitu sebesar Rp2.186.000. Lalu selanjutnya kita akan mencari biaya tenaga kerja penolong. Biaya tenaga kerja penolong sendiri ini di Kuah Kui hanya ada kasir saja. Maka untuk menentukan biaya tenaga kerja penolong yaitu mengalikan gaji bulanan dengan jumlah bulan atau 12 untuk menentukan berapa besar total biaya dalam 1 tahun. Maka total biaya tenaga kerja penolong untuk di UMKM Kuah Kui yaitu sebesar Rp18 juta. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada biaya pabrikasi. Di biaya pabrikasi sendiri ini ada listrik, air, dan juga wifi dengan rincian masing-masing harganya yaitu sebanyak untuk listrik sebesar Rp600.000, air Rp150.000, dan untuk wifi yaitu Rp200.000. Maka harga-harga tersebut dikalikan dengan 12 untuk menentukan berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk 1 tahun. Maka didapatkan hasil untuk listrik yang pertama adalah sebesar Rp7.200.000, lalu untuk air sebesar Rp1.800.000, dan yang terakhir untuk wifi yaitu Rp2.400.000. Maka total dari biaya overhead yang dianggarkan yaitu sebesar Rp39.783.500. Lalu karena total biaya overhead yang dianggarkan telah diketahui yaitu sebesar Rp39.783.500, maka selanjutnya kita akan mencari tarif BOP per JTKL. Nah, karena di UMKM Kuah Kui sendiri hanya ada satu divisi yaitu di divisi dapur, maka cara untuk mencari tarif BOP per JTKL yaitu dengan cara yaitu 100% dikali total biaya overhead yang dianggarkan atau sebesar Rp39.783.500 dibagi dengan total JTKL yaitu sebesar Rp1.748,8, maka dapat dihasilkan tarif OH-nya yaitu sebesar Rp24.808. Selanjutnya di sini saya juga telah membuat anggaran overhead untuk UMKM Jebel Kuah Kui per 31 Desember 2026. Di sini dalam 1 tahun nantinya akan dibagi ke dalam 4 kuartal dengan masing-masing kebutuhan JTKL-nya yaitu sebesar Rp437,2. Lalu dengan tarif OH-nya yaitu per kuartalnya sebesar Rp24.808. Maka kebutuhan JTKL dikalikan dengan tarif OH ditemukan hasil atau jumlahnya yaitu Rp10.846.058. Maka dari total keseluruhan kuartal atau dalam 1 tahun nantinya ditemukan untuk anggaran overhead yaitu sebesar Rp43.383.500. Selanjutnya memasuki anggaran biaya operasional, di mana untuk kategori beban administrasi dan juga penjualan, di sini kelompok kami membagi biaya operasional menjadi 2 bagian komponen. Yang pertama adalah biaya tetap dan juga biaya variabel. Untuk yang pertama adalah biaya tetap, di mana terdapat pengeluaran rutin dari bulanan setiap bulannya yang terdiri dari biaya listrik sebesar Rp600.000, wifi Rp300.000, dan juga selain itu kami menghitung biaya penyusutan dari aset kasir awal seperti hanya tablet, 2 printer thermal, kemudian ada money box, dan juga dengan total nilai sekitar Rp2.300.000 dengan menggunakan asumsi masa pakainya adalah 5 tahun atau sekitar 60 bulan, sehingga didapatkannya biaya penyusutan sebesar Rp38.000 per bulan. Untuk diakumulasikan total dari biaya tetap operasional Kuah Kui sendiri sekitar Rp938.000 per bulan atau setara dengan Rp2.814 juta per kuartal. Untuk sementara biaya variabelnya sendiri komponennya dihitung per transaksi atau per porsi mie yang terjual. Nah, biaya ini terdiri dari biaya kemasan seperti halnya plastik dan juga biaya untuk pengeluaran administrasi sebesar Rp1.000, dan untuk kertas thermal atau struknya sebesar 30 ripis atau 30 per porsinya. Sehingga kami mengasumsikan dari harga per roll untuk dikalikan sebagai 120 kali cetak struk, yakni dengan demikian diperoleh bahwasannya biaya variabel sekitar Rp1.030 per unit. Kemudian selanjutnya adalah anggaran biaya operasional dari UMKM Mie Jebel Kuah Kui per 31 Desember 2026, di mana biaya variabel per unit yang sudah dicari adalah sebesar Rp1.030 yang dikalikan secara langsung dengan unit terjual di masing-masing kuartal. Nah, hasilnya didapatkan jumlah biaya variabel sebesar Rp4.499.040 pada kuartal 1 dan juga kuartal ketiga, serta diperoleh hasil jumlah biaya variabelnya Rp6.748.560 pada kuartal ke-2 dan juga kuartal ke-4. Nah, jika total dalam 1 tahun, maka biaya variabel transaksi ini menghabiskan sekitar Rp22.495.200, yang mana di sisi lain untuk biaya tetap dari nilai yang bersifat konstan atau sama di setiap periodenya yaitu adalah sebesar Rp2.814.000 per kuartal, yang mana nantinya di total dari total biaya tetap dalam setahun diperoleh adalah Rp11.256.000. Maka dengan menjumlahkan seluruh komponen biaya variabel dan juga biaya tetap tersebut, didapatkan jumlah biaya operasional Kuah Kui untuk kuartal pertama dan juga kuartal ketiga adalah sebesar Rp7.313.040, sedangkan untuk kuartal kedua dan juga keempat adalah Rp9.562.560, yang mana total anggaran biaya operasional yang dipersiapkan oleh UMKM Kuah Kui sepanjang tahun 2026 adalah sebesar Rp33.751.200.
laporan laba rugi UMKM Minjibel Kuakui per 31 Desember. Untuk penjualannya sendiri ada di 218.400.000 dan harga pokok penjualan ada 158.731.916. Penjualan dan harga pokok ini dikurangi sehingga menghasilkan laba rugi kotor yaitu 59.668.084. Lalu ada biaya operasional yaitu sebesar 25.309.200 sehingga laba rugi kotor dikurangi dengan biaya operasional sehingga menghasilkan laba usaha atau EBIT yaitu sebesar 34.358.884. Untuk bunganya 0% sehingga laba usaha atau EBIT dikurangi bunga menghasilkan EBT atau earning before tax yaitu 34.358.884. Lalu EBT dikurangi pajak penghasilannya 0 yaitu menghasilkan earning after tax yaitu 34.358.884. Selanjutnya di sini kita akan menghitung cash flow. Jadi sebelum menghitung cash flow, kita itu harus mengetahui initial cash flow-nya dan penyusutan garis lurusnya. Untuk initial cash flow itu dapat terhitung dari aktiva tetap dan modal kerjanya. Nah, pada UMKM Kuakui sendiri, mereka memiliki aktiva tetap dengan umur ekonomi selama 5 tahun. Untuk aktiva tetapnya itu apa saja? Yang pertama ada kompor 2 tungku sebanyak 3 unit dengan estimasi harga satuannya itu 300.000, jadi totalnya 900.000. Lalu ada chiller 1 unit dengan harga 3.500.000, blender kopi 1 unit harganya 1.500.000, lalu kipas angin 2 unit dengan harga per unitnya itu 250.000 sehingga totalnya 500.000. Lalu ada freezer 1 unit harganya 2.500.000, lalu ada renovasi yang dilakukan sebanyak 1 kali dengan total biaya 30 juta. Lalu ada meja sebanyak 6 unit dengan harga per unitnya 100.000, jadi totalnya 600.000. Lalu ada kursi sebanyak 24 unit dengan harga per unitnya 50.000 sehingga hasil totalnya itu ada 1.200.000. Lalu ada komputer 1 unit dengan harga 3.300.000. Lalu ada tablet 1 unit dengan harga 1.500.000. Lalu ada printer thermal bluetooth dengan harga sebanyak 2 unit dengan harga per unitnya 250.000, jadi totalnya 500.000. Dan yang terakhir ada money box sebanyak 1 unit dengan harga 300.000. Nah, dari sini dapat hitung aktif tetapnya itu sebesar 46.300.000. Selanjutnya hitung modal kerja yang bisa kita hitung dari anggaran-anggaran sebelumnya seperti biaya bahan baku, lalu ada BTKL, lalu ada biaya overhead pabrik, lalu ada biaya operasional. Nah, di sini kita hitung modal kerjanya itu per bulan. Jadi untuk modal kerja bahan bakunya di sini dapat kita hitung dari total keseluruhan bahan bakunya itu 44.220.820 ditambah 23.216.987,5 ditambah dengan 36.688.000 dibagi 12 menghasilkan modal kerja bahan bakunya sebesar 8.677.317. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya di sini totalnya ada 13.990.400 dibagi 12 menghasilkan modal kerja BTKL sebesar 1.165.867. Lalu untuk biaya overhead pabriknya di sini totalnya ada 43.383.500 yang dibagi 12 menjadi modal kerjanya 3.615.292. Dan yang terakhir ada modal kerja biaya operasional yang dihitung dari 33.751.200 dibagi 12 menghasilkan modal kerja biaya operasional sebesar 2.812.600. Nah, total dari modal kerjanya ini adalah 16.271.076. Nah, dari sini bisa kita hitung initial cash flow-nya itu merupakan penjumlahan dari aktiva tetap dengan modal kerjanya jadi sebesar 62.571.076. Nah, untuk penyusunan garis lurusnya ini ada rumusnya yaitu aktiva tetap per umur ekonomis. Jadi aktiva tetapnya tadi kan totalnya ada 46.300.000 dibagi umur ekonomisnya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ada 5 tahun. Jadi dibagi 5 sehingga menghasilkan penyusunan garis lurusnya sebesar 9.260.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung operational cash flow-nya dari tahun pertama hingga tahun kelima. Dari laporan laba ruginya tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, itu kita mendapatkan EAT sebesar 34.358.884 ditambah dengan penyusutannya yang sudah saya hitung tadi itu sebesar 9.260.000. Nah, sehingga untuk operational cash flow-nya itu mendapatkan hasil 43.618.884. Bahas mengenai average rate of return atau ARR, di mana di tabel berikut ini penghasilan dari penjualan itu sebanyak 218.400.000 yang didapat dari total anggaran penjualan pada tabel sebelumnya. Lalu kita masukkan biaya-biaya. Yang pertama adalah operasional tunai yang sudah kita hitung di cash flow sebanyak 62.571.76.000 dengan penyusutan yang saya sudah hitung di cash flow juga sebelumnya sebanyak 9.260.000. Lalu operasional tunai dan penyusutan ini dijumlahkan sehingga mendapatkan total 71.837.76.000, di mana EBT-nya pada kolom laba rugi itu didapatkan 34.358.884.000 dengan pajak 0 karena kita tidak memakai pajak sehingga EAT-nya itu adalah sama dengan EBT sebanyak 34.358.884.000. Lalu kita masukkan rumus ARR di mana ARR sama dengan EAT dibagi investasi awal dikali dengan 100%. EAT tadi adalah 34.358.884.000 dibagi investasi awal 62.571.76.000 dikali dengan 100% menghasilkan 54,91%. Nah, ARR sama dengan 54,91% dengan dibandingkan dengan cost of capital dengan asumsi 20%. Maka 54,91% itu lebih besar daripada 20% sehingga investasi ini layak diterima. Period. Jadi sebelum menghitung payback period, di sini kita harus mengetahui berapa initial cash flow-nya dan berapa operational cash flow-nya. Nah, dari yang sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa hasil initial cash flow yang kita dapatkan itu ada sebesar 62.571.076 dengan operational cash flow-nya itu sebesar 43.618.884. Itu untuk per tahun dengan operational cash flow tiap tahun itu sama sehingga dapat dihitung payback periodnya itu dengan rumus initial cash flow per operational cash flow dikali 1 tahun atau 12 bulan. Jadi PB-nya itu sama dengan 1,434 tahun
dan 5,208 bulan. Jadi maksudnya situ payback periodnya itu ada 1 tahun 5 bulan. Nah, untuk cara perhitungannya per tahun itu dimulai dari tahun pertama. Di sini ada tahun pertamanya itu tahun 0 dengan initial cash flow-nya itu sebesar 62.571.76. Lalu tahun keduanya itu ada tahun 1 dengan sebesar 43.618.884. Nah, dari tahun 0 dan tahun 1 ini atau tahun pertama dan tahun kedua itu dapat hasil pengurangan sebesar 18.952.192. Nah, di sini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dapatlah PB-nya itu 1 tahun 5 bulan. Nah, dengan cash flow di tahun ketiganya itu sebesar 18.952.192. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa tahun ketiga atau tahun 2 itu memiliki investasi pada akhir tahun pertamanya hanya 18.952.192. Sedangkan cash flow tahun keduanya itu sebesar 43.618.884. Nah, dari sini diketahuilah investasi itu akan kembali pada tahun kedua. Yang berikutnya saya akan bahas mengenai net present value atau NPV. Dimasukkan pada tahun ke-0, cash flow dan present value itu sebesar 62.571.76.000 dengan DF 20% pada tahun ke-0 itu adalah 1. Pada tahun pertama itu dimasukkan lagi cash flow sebesar 43.618.884.000 dengan DF 20% yaitu 0,833 menghasilkan present value 36.349.534.000 rupiah. Tahun kedua, cash flow 43.618.884.000 dengan DF 20% 0,694, present value-nya 30.291.278.000 rupiah. Dengan tahun ketiga, cash flow dimasukkan 43.618.884.000 dengan DF 20% yaitu 0,579 dengan menghasilkan present value 25.242.732.000 rupiah. Lalu pada tahun keempat, masukkan cash flow 43.618.884.000 dengan DF 20% 0,482 menghasilkan present value 21.035.610.000 rupiah. Lalu dimasukkan pada tahun kelima cash flow dari 43.618.884 ditambah 16.271.76.000 rupiah, maka model kerja itu akan kembali di jangka waktu pada tahun kelima dengan DF 20% yaitu 0,402 menghasilkan present value 24.067.091.000 rupiah. Dengan NPV sama dengan PV proses dikurang investasi yaitu total PV proses 136.986.245 dikurang 62.571.76.000 rupiah, hasilnya adalah 74.415.169.000 rupiah. Nah, ini diterima karena PV-nya itu lebih besar daripada 0. Dengan mencari IRR nantinya, karena NPV kan ketemunya positif, maka selanjutnya kita mencari NPV yang negatif dengan cara DF-nya itu dinaikkan terserah berapa. Saya sudah menaikkannya di kisaran 40% dan 60%, tapi itu masih menghasilkan NPV lebih besar daripada 0, sehingga saya menaikkannya sampai 80%. Dan pada tahun ke-0 itu cash flow dan present value-nya juga dimasukkan sama dengan NPV pada saat positif tadi dengan DF 80% yaitu 1, dan pada tahun pertama sampai keempat dimasukkan cash flow sebesar 43.618.884.000 rupiah dengan DF 80% pada tahun pertama 0,588 menghasilkan present value 25.658.167, lalu DF 80% pada tahun kedua sebesar 0,346 menghasilkan present value 15.091.863.000 rupiah, dan pada DF 80% tahun ketiga sebesar 0,204 dengan menghasilkan present value 8.877.566.000 rupiah, lalu DF 80% pada tahun keempat sebesar 0,12 menghasilkan present value 5.221.676.000 rupiah, dan DF 80% pada tahun kelima sebesar 0,07 dengan menghasilkan present value 4.216.253.000 rupiah. Lalu dihitung NPV sama dengan PV proses dikurang investasi sebesar 59.065.525 rupiah dikurang 62.571.76.000 rupiah menghasilkan NPV minus 3.505.551.000 rupiah. Oleh karena itu NPV-nya itu ditolak karena NPV-nya itu lebih kecil daripada 0. Untuk IRR atau Internal Rate of Return. Jadi IRR di sini itu sudah memiliki rumus sendiri, yaitu I1 dikurang NPV 1 dikali I2 dikurang I1 per NPV 2 dikurang NPV 1. Langsung aja kita hitung. Tapi sebelumnya di sini kita sudah mendapatkan data bahwa I1-nya itu sebesar 20%, I2-nya 70%, NPV 1-nya 74.415.199 dan NPV 2-nya itu sebesar minus 3.505.551. Langsung aja kita masukkan ke rumus. Jadi IRR sama dengan 20% dikurang 74.415.199 dikali 70% dikurang 20% per minus 3.505.551 dikurang 74.415.169, sehingga IRR-nya sama dengan 20% ditambah 47,75% dan mendapatkan hasil IRR sebesar 67,75%. Nah, di sini dapat dilihat bahwa besar IRR itu lebih besar daripada COC, di mana 67,75% itu lebih besar dibandingkan 20%. Profitability Index atau PI, di mana rules PI sama dengan PV proses dibagi PV outlay. PI proses ini seharga 136.986.245.000 rupiah. Itu hasil dari penjumlahan present value pada tabel NPV positif dibagikan dengan PV outlay, yaitu dari cash flow seharga 62.571.076.000 rupiah, sehingga hasil pembagian PI sama dengan 2,19. Nah, jadi PI-nya itu kan lebih besar daripada 1. Ini tuh berarti perusahaan ini tuh layak dan dapat diterima.